Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 20 Desember 2020 kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 4 dan ayat 13 dan ayat 14. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang keempat dan ayat 13 dan 14. Judulnya adalah ketika Tuhan menyembuhkan bagian yang kedua, yakni terbuka terhadap saran. Ketika Tuhan menyembuhkan bagian yang kedua, yakni terbuka terhadap saran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tokoh utama dalam kisah kesembuhan ini, yakni Naaman. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari pribadi yang bernama Naaman ini. Tapi kali ini kita akan belajar satu hal saja, yakni mengenai keterbukaan dia terhadap saran. Bapak Ibu, paling tidak ada 2 hal atau 2 saran yang diterima oleh Naaman yang akhirnya membuat dia disembuhkan. Yang pertama, saran dari gadis Israel, pelayan istrinya itu. Mari kita baca ayat yang keempat. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat 4 ini sebetulnya menekankan kepada reaksi Naaman setelah dia mendengar saran dari gadis itu, walaupun tidak disampaikan secara langsung. Karena gadis itu berkata kepada nyonyanya, berkata kepada istri Naaman. Jadi tidak langsung kepada Naaman ya, tidak langsung kepada Naaman. Jadi Naaman mendengarnya tentunya dari istrinya. Tetapi respons dari dia mendengarkan saran dari gadis itu, ini hal yang baik. Karena kemudian dia mendatangi tuannya untuk mengatakan apa yang disarankan oleh gadis Israel ini. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Ingat, Naaman itu panglima raja. Itu jabatan yang tinggi, khususnya dalam kemiliteran. Itu jabatan tinggi itu, panglima raja. Sedangkan yang memberi saran itu gadis Israel. Seorang yang ditawan oleh gerombolan orang Aram, lalu menjadi pelayan, yang artinya menjadi teman dari istri Naaman dan membantu apa yang dibutuhkan oleh istri Naaman. Rendahan gadis ini. Dan Naaman adalah panglima raja. Jauh sekali, kontras sekali keadaan ini. Tetapi toh Naaman mendengarkan saran yang disampaikan oleh gadis ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, intinya Naaman sanggup mengalahkan gengsi. Karena dia mau mendengarkan saran dari seorang rendahan seperti gadis Israel ini. Dia sanggup mengalahkan gengsi. Itu saran pertama yang diterima oleh Naaman. Saran yang kedua ini dari pegawai-pegawainya. Kita baca sarannya di ayat yang ke-13. Demikian. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak,
Seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak Ibu, mandi itu perkara yang mudah kan? Mandi itu perkara yang mudah. Tapi ini saran yang kedua yang diteruskan maksudnya. Karena saran pertama tentang mandi ini kan tentu dari Elisa, Nabi Elisa. Kemudian karena dia agak marah begitu ya. Kemudian disarankan lagi itu kepada Naaman oleh pegawai-pegawainya. Jadi mandi itu perkara mudah, bukan hal yang sulit. Dan itu saran yang disampaikan pegawai-pegawainya. Dan kita lihat responnya. Kita baca di ayat yang ke-14. Maka turunlah ia, ini Naaman ya, turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Jadi dia merespon. Walaupun kalau dilihat dari sudut kebersihan mungkin ya, atau ya keagungan dari sungai itu, Sungai Yordan tidak ada apa-apanya dengan sungai-sungai yang ada di Damsyik, di Aram. Di sini disebutkan Abana dan Parpar itu sungai-sungai yang besar dan sungai-sungai yang bersih, yang enaklah dipandang. Tidak seperti Sungai Yordan. Ya, walaupun demikian, karena saran ini sudah disampaikan 2 kali, pertama oleh Nabi Elisa dan diperkuat lagi oleh pegawai-pegawainya, maka Naaman merespon dengan baik, membenamkan diri di Sungai Yordan 7 kali. Membenamkan diri di Sungai Yordan 7 kali. Intinya apa sebenarnya? Intinya adalah sanggup mengalahkan hal yang sepertinya meremehkan dia. Sanggup mengalahkan hal yang sepertinya meremehkan dia. Makanya dia katakan, kok enggak ada perintah untuk membenamkan diri di sungai-sungai yang baik di negeri saya gitu ya. Itu bahasa kita. Jadi sepertinya dia menolak begitu. Karena itu hal yang remeh, maksud membenamkan diri di sungai yang seperti ini, Sungai Yordan. Ini seakan-akan hal yang meremehkan dia. Tetapi Naaman ini kemudian sanggup mengalahkan hal itu. Sanggup mengalahkan hal itu. Dan saya baca di sini hasilnya. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Inilah hasilnya. Setelah Naaman berhasil mengalahkan gengsi, berhasil mengalahkan hal yang sepertinya meremehkan dirinya. Bapak Ibu, ada 3 hal yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita. Yang pertama, harus ada keterbukaan terhadap saran. Keterbukaan terhadap saran itu akan membawa keberuntungan. Tentunya yang dimaksud di sini adalah saran yang baik dan benar. Anda dan saya seharusnya terbuka terhadap saran yang baik dan benar. Jangan mentang-mentang kita punya posisi dimanapun kita berada, lalu kita menutup diri terhadap saran yang diberikan. Jadi itu tidak benar, itu tidak membawa keberuntungan. Tetapi kalau Anda dan saya terbuka terhadap saran, maka itu membawa keberuntungan. Mungkin Anda seorang pimpinan di perusahaan atau di tempat kerja Anda mendapatkan posisi yang tinggi. Atau bahkan Anda hamba Tuhan, gembala jemaat. Tapi harus terbuka terhadap saran. Tentu saran yang baik dan benar. Karena keterbukaan Anda dengan saran yang baik dan benar itu akan membawa keberuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan gengsi. Jangan gengsi. Sekalipun yang menyarankan itu orang rendahan. Orang rendahan. Mungkin yang memberi saran Anda itu adalah anak buah Anda.
atau karyawan Anda atau office boy, office girl atau apa saja mungkin dianggap rendahan. Mungkin. Tetapi perhatikan, jangan gengsi. Jangan gengsi. Saran itu baik. Jadi jangan gengsi. Walaupun yang memberikan saran itu orang rendahan atau status sosialnya di bawah Anda jauh gitu ya. Atau yang memberi saran itu seorang anak remaja kepada Anda yang adalah gembala jemaat. Jangan gengsi walaupun itu anak remaja. Kalau sarannya baik dan benar, bukankah itu bisa kita anggap berasal dari Tuhan? Jangan gengsi menerimanya. Jangan mentang-mentang kita hamba Tuhan atau gembala jemaat, pendeta, atau majelis tidak mau menerima saran dari anak-anak remaja yang mungkin saja bisa dipakai Tuhan untuk memberikan saran kepada kita. Juga jangan gengsi untuk menerima saran dari orang yang awam dalam teologi. Mungkin Anda bergelar doktor teologi, mungkin Anda bergelar master teologi atau sarjana teologi sekalipun. Mungkin gelar-gelar itu yang Anda terima dengan luar biasa. Mungkin Anda cum laude. Tetapi kalau saran itu diberikan oleh seorang jemaat yang mungkin tidak berteologi, tidak belajar teologi, tapi saran itu baik dan benar, jangan gengsi untuk menerimanya. Jangan katakan, kamu siapa? Jangan, itu saran yang mungkin saja berasal dari Tuhan. Mungkin saja berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya masih belajar di sini. Khususnya, kalau yang memberi masukan, saran itu kan anak saya misalkan begitu. Saya masih belajar dan terus belajar untuk menerimanya kalau saran itu baik dan benar. Ya kan? Harus diterima kalau itu saran yang baik dan benar. Sekalipun yang memberi saran anak saya begitu. Demikian juga Anda. Sekalipun yang memberikan saran itu orang di bawah kita, rendahan begitu ya. Itu harus diterima kalau saran itu baik dan benar. Anggap itu saran yang berasal dari Tuhan melalui Dia. Yang ketiga, jangan meremehkan seseorang atau hal-hal yang sederhana. Jangan. Jangan sekali-kali meremehkan orang yang sederhana atau hal-hal yang sederhana. Karena Tuhan bisa pakai orang sederhana atau hal-hal yang sederhana untuk membangun diri kita, terutama membangun mental, karakter, bahkan rohani dan iman kita. Bisa Tuhan pakai orang yang sederhana dan hal-hal yang sederhana. Apakah Bapak Ibu ingin mendapat keberuntungan atau ingin mendapat kesembuhan seperti Naaman ini? Mari saya ajak untuk terbuka terhadap saran. Jangan gengsi. Siapapun yang memberikan saran, kalau itu baik dan benar. Dan jangan menganggap remeh hal-hal yang sederhana. Siapa tahu itu memang berasal daripada Tuhan. Maka Anda dan saya akan diuntungkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kisah yang luar biasa bagi kami tentang keterbukaan Naaman untuk menerima saran. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini, supaya kami menjadi orang yang beruntung, karena terbuka terhadap saran yang baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.